Kalau anak kelihatan sudah nyengiti, sudah megelin, sudah susah diatur, ini pasti anak ada gangguan setan. Sebab hanya setan yang bikin anak megelin, susah diatur, dan nakal itu gangguan setan. Maka harus diruqyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah walladzi an'ama alaina bintil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala rasulillah khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, ditakdirkan oleh Allah mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan kajian Islam. Semoga saja rangkaian ibadah kita mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah berdoa bersama, semoga salawat teriring salam semoga Allah curahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Mengawali kajian kita, mari bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat Bapak-bapak semuanya? Pada pekan yang lalu kita sudah membaca dan kita belajar bersama tentang melindungi buah hati dengan isti'adzah. Mengapa harus dilindungi? Karena aslinya bayi itu menyenangkan, bayi itu bersih, bayi itu menarik. Maka kalau bayi ini terjaga fitrahnya, kita akan merasakan bayi ini adalah sebagai qurrata a'yun, sebagai permata hati yang menyenangkan. Lalu kemudian pagi hari ini kita akan membaca bersama tentang perawatan anak yang kedua, yaitu mengingatkan kembali adanya perlunya dijaga anak-anak di waktu maghrib itu jangan keluar rumah. Sebab kalau maghrib anak-anak berkeliaran di luaran rumah berpotensi mendapatkan gangguan. Nah, ini bisa menjadi anak nakal, bisa menjadi anak yang terlalu bodoh, bisa juga menjadi anak yang autis, terlalu action. Ini akibat daripada gangguan itu. Nah, solusinya diruqyah. Tapi kalau anak kelihatan sudah nyengiti, sudah megelin, sudah susah diatur, ini pasti anak ada gangguan setan. Sebab hanya setan yang bikin anak megelin, susah diatur dan nakal, itu gangguan setan. Maka harus diruqyah. Dalam ayat itu, wa imma yanzaghannaka minasyaiton, maka kalau kamu merasa ada gangguan syaitan, nazghun, sebuah gangguan, yaitu anak yang tadinya, misalkan gangguan itu banyak sekali, anak yang tadinya nurut, patuh, menyenangkan dan menarik kok menjadi sebaliknya, ini pasti dia terkena pengaruh syaitan. Maka harus dilakukan fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Caranya bagaimana? Jadi si anak ini belajar meruqyah anak biar anaknya tetap nurut, tetap menarik, tetap menyenangkan dan pintar. Ini solusinya kalau sudah terlanjur. Dulu pernah terjadi ada seorang jamaah yang mengadukan anaknya seperti itu, tidak menyenangkan, bahkan cenderung nakal dan melakukan hal-hal yang salah. Kita sarankan supaya diruqyah. Kapan? Kalau anak itu sedang tidur. Kalau orang dewasa mau diruqyah itu berbeda dengan anak-anak. Kalau orang dewasa tempatnya harus luas, lampunya harus terang. Kalau perlu diujurakan mengarah kiblat. Kalau di sini berarti mujur ngalor. Nah, itu dikerubungin, diputerin, dibaca ruqyah. Ini kalau bapak-bapak atau ibu-ibu atau sudah dewasa. Tapi kalau anak-anak justru di saat tidur. Di saat tidur anak-anak kita meruqyah. Nah, ruqyahnya bagaimana? Ya meniru ruqyah yang diajarkan oleh utusan Allah Nabi Muhammad SAW kepada kita. Karena beliau pernah mengajarkan pada seorang sahabat, Sa'id Al-Khudri, maukah kamu saya ajarkan ruqyah
yang dilakukan oleh Jibril kepadaku saat aku sakit, ini kata Nabi. Maka kemudian sahabat tentunya menjawab iya. Nah, dimulailah dengan kalimatnya diawali dari Bismillahi urqika. Ada yang membaca arqika, ada yang membaca urqika. Kalau arqika berarti fiilnya dibikin lazim karena maf'ulnya sudah ada, sehingga tidak diperlu dibikin muta'addi, maka kemudian dibaca arqika. Tapi ada yang membaca urqika, tidak apa-apa. Kita cenderungnya membaca yang urqika karena memang kalau diwazankan af'ala yuf'ilu lebih afdol. Maka di kalimatnya bismillahi dengan menyebut asma Allah, urqika, aku meruqyah kamu. Min kulli syai'in yu'dzika, dari segala sesuatu yang menyakiti kamu. Jadi ini dalam kondisi tersakiti, anak-anak ini kadang-kadang menjadi rewel. Cuman kita tidak melihat siapa yang menyakiti. Lah kemarin sudah kita sebut mungkin ada gangguan dari syaitan. Kalau di sana namanya ada Ummul Walad, ada Ummus Sibyan. Kalau kita di Indonesia mungkin ada Wewe Gombel, ada apa lagi tuh nama-nama setan penyebutan dari mbah-mbah kita. Yang kemudian diawali dengan bismillahi urqika. Kalau misalkan anaknya banyak ya urqikum. Kudu bocah telu ku nakal kabeh misalkan nauzubillah. Nah itu ya bismillahi urqikum, dengan menyebut asma Allah saya meruqyah kamu sekalian. Dari apa? Min kulli syai'in yu'dzika, dari segala sesuatu yang menyakiti kamu. Kemudian yang berikutnya wa min syarri kulli nafsin, dari setiap jiwa, maksudnya jiwa yang jahat. Ini nafas ini jiwa bukan fisik. Jadi memang ini sakitnya sakit jiwa, bukan sakit fisik. Fisiknya sehat, meger-meger, nggak ada apa-apa, tetapi jiwanya tidak menyenangkan, perilakunya nyebelin dan nyengitin tadi. Ini jiwanya yang diobatin. Maka didoakan min syarri kulli nafsin, dari setiap jiwa, au ainin au hasidin, atau dari hipnotis, penyakit pandangan mata setan atau mata yang menggunakan ilmu gaib, ilmu setan, itu hipnotis. Atau hasidin, atau dari orang yang hasad, orang yang dengki. Jadi ini komplit kalau kita melihat dari bahasanya. Terus boleh diulang-ulang. Bismillah, misalkan ini anak cenderungnya apa nih? Sakitnya kok fisik, ya bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dzika. Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dzika. Dan inilah cara sebagian para sahabat berobat zaman dulu. Kalau kita kan berobat sedikit-sedikit dokter, makanya rumah sakit penuh. Tapi kalau berobatnya pakai cara ruqyah, cara islami, diawali dari apa dulu? Oh dulu ada orang tersengat skorpion, kalajengking. Itu tidak ke rumah sakit, hanya dibacakan Al-Fatihah, dilus-lus, itu lama-lama sembuh. Kemudian ada juga yang dengan dibacakan ayat kursi, ada juga dengan cara tadawau bisadaqah, berobatlah kamu dengan bersedekah. Kemudian ini urutan mengobati fisik yang sakit. Nah, pertama dengan menggunakan tadi sahabat mencontohkan ada yang dengan membaca Al-Fatihah, kemudian ada yang dengan bekam, setelah itu ada dengan sedekah, setelah itu ada yang misalkan luka jelas sambil dipegang-pegang, misalkan yang luka di mana sambil dipegang, menggunakan kalimat-kalimat yang sudah diajarkan. Terus kemudian juga dengan dibanyakin istighfar. Ada sholat sunnah 2 rakaat minta kesembuhan kepada Allah, karena Allah berfirman wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit Allah lah yang menyembuhkan. Terus ikhtiar berikutnya memakai dengan buah-buahan atau biji-bijian yang Allah siapkan di muka bumi. Bisa dengan habatus sauda, bisa dengan zaitun, bisa dengan kurma ajwa, atau bisa dengan madu dan lain sebagainya. Ini mengobati diri sendiri dengan cara menggunakan lingkungan, memanfaatkan lingkungan yang ada. Maka kemudian kalau begitu juga belum sembuh, baru mencari dokter yang sholih. Karena dokter yang sholih pasti kalau di sini menyuntiknya juga pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memberi obatnya juga dalam rangka tawakal, bukan dalam rangka dia mesti nganggo obat kemari, tidak, memastikan sifatnya hanya ikhtiar. Maka ini cara
membesarkan anak-anak biar nantinya menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, bisa dibanggakan orang tua, menjadi pandangan indah di mata orang tua. Caranya melindungi buah hati dengan istighazah. Kemudian yang kedua, melindungi buah hati kita, anak-anak kita birruqyah syar'iyyah, dengan membaca ruqyah yang syar'i. Di samping Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas dan Al-Fatihah ayat kursi, juga ditambahkan kalimat Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dzika. Mungkin ada baiknya kita hafalkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dzika wa min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasidin Allahu yashfika. Bismillahi urqika. Nah, ini contoh daripada bacaan ruqyah syar'i untuk mengatasi anak-anak yang nakal, terlalu bodoh dan autis. Insya Allah kalau diulang-ulang, gangguan yang menyebabkan dia aneh, gangguan yang menyebabkan dia keluar dari kodratnya akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, meruqyah, melindungi anak-anak dengan doa. Kenapa tidak dilindungi dengan fisik kita langsung, dijaga ketat? Ya itu bisa, tetapi merepotkan kalau anaknya banyak. Tetapi kalau dengan doa satu untuk semuanya, ini bisa lebih efektif, maka akan menjadi sebuah kemudahan. Sekali lagi, monggo bersama-sama kita besarkan amanah dari Allah berupa anak-anak ini dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga diajarkan tentunya dalam Al-Quranul Karim. Ini akan lebih mudah, akan murah, dan hasilnya insya Allah efektif. Dalam prakteknya nanti bisa diulang-ulang. Misalkan jelas-jelas anaknya ini, maaf mungkin bahasa kita tadi, ada autis, ada keterbelakangan, ada terlalu nakal. Ya mungkin dia terkena ain atau terkena hasid, atau orang yang dengki, tapi kecenderungannya adalah kena ain, maka ainnya yang diulang-ulang boleh. Bismillahi urqika min kulli ainin, Bismillahi urqika min kulli ainin. Ini tidak apa-apa. Atau jelas-jelas dia sakit demam, panas, berarti kan dia sakit fisik. Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dzika, Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dzika, dan seterusnya. Atau mungkin disambungkan dengan surat Al-Falaq juga boleh. Bismillahi urqika min syarrin nafasati fil 'uqadi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bimbingan dasar untuk kita pelajari bersama agar kita di dalam membesarkan anak-anak yang Allah amanahkan pada kita, benar-benar kita menjaganya, tidak dijor, tidak semacam dibiarkan begitu saja. Cerita tadi tentang sahabat kita yang mengalami anaknya ada kenakalan itu, ternyata alhamdulillah setelah 3 bulan diberi kesembuhan. Ini kalau Nabi berdoa mungkin sekali tokcer, tapi kalau kita 3 bulan qabul itu udah main. Jadi harus telaten, harus bersabar. Jangan pingin butuh diruqyah berapa kali, 3 kali. Lawang dibiarkannya bertahun-tahun dia bergelut dengan gangguan, baru 3 kali untuk kita ya belum sembuh. Mungkin kita perlu lebih banyak lagi. Setidak-tidaknya kalau ada ikhtiar ini kita punya solusi, punya harapan. Tapi kalau kita hanya berhenti pada nakal-nakal kabeh, ini kita tidak punya harapan, sudah putus harapannya. Tapi setelah membaca makalah ini, mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan tidak ada putus asa bagi setiap orang tua yang anaknya kali ini belum seperti yang kita harapkan. Saya doakan Anda semuanya yang mengikuti kajian ini sampai selesai, sehat walafiat, berkah rezekinya, sukses, dan dijauhkan dari mara bahaya dan bencana alam. Mudah-mudahan kita termasuk yang selamat, bahagia dunia akhirat. Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantu membagikan pada keluarga, sahabat, dan teman Anda. Siapa tahu di antara mereka ada yang membutuhkan doa ini.
insya Allah jadi amal jariah.